So angeless, so precious, I see the time in all my life when you are guarding Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Senang akhirnya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu kembali. Sudah sekian lama kita tidak berjumpa, tapi saya melihat wajah-wajah Bapak Ibu tetap awet muda. Dan menarik sekali bahwa Bapak Ibu tetap semangat dari zaman sebelum pandemik sampai hari ini. Setelah lewat pandemik pun masih semangat beribadah, luar biasa. Saya salut dan kagum akan kesetiaan komitmen saudara, dan saya percaya bahwa Tuhan perhitungkan dan Tuhan sudah lakukan karya-karya hebat selama pandemik sampai hari ini. Dan kita semua, kalau senang dengan sebuah judul khotbah saya mau sampaikan, yaitu saya diminta untuk bicara tentang doa intinya. Saya coba pikirkan, renungkan, dan akhirnya saya putuskan untuk saya membagikan tentang kuasa doa atas nama Yesus. Kenapa sih doa merupakan hal yang penting? Karena manusia ada makhluk yang paling banyak punya kebutuhan. My God, manusia itu, aduh, dibandingkan hewan dan tumbuhan, udah deh, paling banyak punya kebutuhan. Pertama, kebutuhan manusia yang utama yaitu kebutuhan materi, kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan pakaian, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan kesehatan, kebutuhan kesembuhan, kesuksesan, dan semakin maju. Ini baru satu jenis, yaitu kebutuhan jasmani. Manusia juga punya kebutuhan namanya jiwani. Damai sejahtera, rasa aman, sukacita, rekreasi, kerukunan. Ini kebutuhan jiwani. Juga ada manusia punya kebutuhan rohani, pengampunan dosa, kekudusan, hubungan intim dengan Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus hari demi hari, karena itu goal kekristenan, kerinduan Tuhan untuk kita jadi seperti Dia. Bahkan juga kita punya roh yang harus terus bertumbuh, karena roh memerintah jiwa, jiwa memerintah tubuh. Kalau rohnya mati, maka pikiran negatif, perasaan negatif, keputusan negatif, akibatnya perkataan dan perbuatan negatif. Makanya tiga kebutuhan pokok ini harus terpenuhi. Kebutuhan jasmani, jiwani, dan rohani. Nah, makanya kalau kita pikirkan secara mendetail begitu banyak kebutuhan kita nggak mungkin bisa mengerjakan hanya dengan kedua tangan kita yang terbatas. Kita nggak mungkin hanya bisa mengerjakan dengan pikiran kita yang terbatas, dengan mulut kita yang terbatas. Itu sebabnya kita perlu melibatkan yang namanya kuasa doa. Karena ada begitu banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan hikmat manusia, butuh hikmat Tuhan. Ada begitu banyak penyakit yang nggak bisa diselesaikan dengan medis, butuh kuasa Tuhan. Merupakan hal yang perlu kita lakukan selain daripada kita bekerja, selain daripada kita berpikir, selain daripada kita berbicara, tapi juga berdoa. Makanya kata doa di dalam Alkitab disebutkan 313 kali di dalam Alkitab. Berarti hampir tiap hari Tuhan mau ingatkan, ayo berdoa, ayo berjaga-jaga, ayo berdoa, ayo berjaga-jaga, ayo libatkan Tuhan, ayo bergantung Tuhan. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam agar Kalau kamu kau jangan mau jatuh ke dalam makan dosa? tadi. Karena memang doa merupakan hal yang Tuhan ingatkan every single day untuk berdoa. Di Alkitab disebutkan 313. Sedangkan dalam 1 tahun ada 365. Berarti hampir tiap hari Tuhan ingatkan, kau perlu berdoa. Nah, apa itu berdoa? Berdoa adalah sarana komunikasi untuk menerima anugerah Tuhan. Sarana komunikasi untuk menerima kebaikan Tuhan. Sarana komunikasi untuk menerima kasih karunia Tuhan. Artinya apa? Orang yang berdoa itu adalah orang yang berkata, aku nggak bisa tanpa Tuhan.
Orang yang tidak berdoa adalah orang yang berkata, aku bisa tanpa Tuhan. Sekali lagi, orang yang berdoa adalah orang yang punya sikap hati, aku nggak bisa tanpa Tuhan. Sedangkan orang yang tidak berdoa, lambang sikap hati, aku bisa tanpa Tuhan. Makanya orang yang berdoa selalu mengecap banyak tangan Tuhan. Tapi orang yang tidak berdoa tidak mengecap tangan Tuhan. Jadi sekali lagi, kita memang harus bekerja. Memang kita harus berpikir. Tapi jangan lupa kita juga harus berdoa. Karena kalau kita hanya bekerja tanpa berdoa, wow, kita punya hasil tidak maksimal. Kalau kita berpikir tidak berdoa juga, akibatnya kita lelah, capek, tidak ada kesegaran, tidak ada pencerahan dan hikmat dari Tuhan. Kita bisa melihat orang-orang yang berdoa seperti Daniel ketika di mana dia sedang menghadapi kesulitan yang dilakukan sama Daniel pasal 6 ayat yang 10. Dia datang ke rumahnya seperti yang biasa dilakukannya, yaitu dia berdoa kepada Tuhan sehari 3 kali. Nah, karena Daniel berdoa sehari 3 kali seperti biasa dilakukan, artinya begini. Berdoa itu dibutuhkan bukan sewaktu-waktu, tapi berdoa dibutuhkan setiap waktu. Berdoa dibutuhkan bukan pada waktu kita sehat saja, tapi berdoa dibutuhkan waktu kita dalam keadaan tidak sehat juga. Berdoa dibutuhkan bukan pada waktu kita dalam keadaan kekurangan saja, tapi juga berdoa dibutuhkan pada waktu kita dalam keadaan kelimpahan. Berdoa dibutuhkan bukan pada waktu kita dalam keadaan kuat saja, tapi berdoa juga dibutuhkan pada waktu kita dalam keadaan kurang kuat. Karena doa adalah kebutuhan sehari-hari yang kita perlu naikkan kepada Tuhan, sama seperti Daniel ketika dia belum menghadapi masalah, dia berdoa. Waktu dia menghadapi masalah, di mana dia di dicari-cari kesalahannya dan akhirnya dia harus dijebloskan dalam kosinga. Sekali lagi, dia tetap datang ke tempat yang sama, yaitu menghadap kepada Tuhan untuk berdoa. Kita bisa melihat, oh, doa merupakan gaya kehidupan Daniel. Nggak ada masalah, dia berdoa sehari 3 kali. Masalah dia juga berdoa sehari 3 kali. Makanya no wonder, karena dia punya menara doa yang kuat dalam hari-harinya. Sampai waktu dia masukkan dalam gua singa, singa-singa itu bisa mulutnya terdiam. Dan akhirnya singa-singa yang berdoa kepada di depan Daniel tidak berkutik sama sekali. Sih kita bisa melihat bahwa doa dibutuhkan sewaktu-waktu. Jangan sampai kita berdoa kalau ada masalah. Nggak ada masalah kita nggak berdoa. Jangan sampai kita ini lagi sibuk nggak berdoa. Lagi begitu kita dalam keadaan tertekan baru kita cari Tuhan. Justru doa itu harus menjadi gaya kehidupan kita. Sehingga ketika datang masalah, seperti Daniel, tenang, relax, tidak takut, tidak panik, tidak bahkan kompromis untuk ikut menyembah berhala. Apa yang terjadi waktu dia hendak dijebloskan dalam gua singa? Dia tenang, dia rileks. Karena dia tenang, dia rileks. Kenapa? Karena dia punya hidup dalam menara doa. Sama seperti Yesus. Yesus waktu dalam Taman Getsemani, dia ajak murid-murid berdoa. Tapi sekali lagi, Yesus sudah berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja agar kamu jangan jatuh dalam pencobaan? Apa yang terjadi? Murid-murid tidur, ngantuk. Tapi Yesus berdoa. Karena Yesus berdoa ketika datang pencobaan. Dia hendak ditangkap. Dia dikhianati oleh murid yang dipercayakan, yang dia percayakan. Bagian bendahara dicium dengan penciuman pengkhianat. Dia tetap tenang. Waktu dia dimaki-maki sama hamba imam besar, dia tetap tenang. Bahkan Petrus yang tidak berdoa malah panas. Dia ambil pedang dan dia bacok telinga hamba imam besar itu. Semua murid-murid lari ketakutan ketika Yesus tangkap. Tapi Yesus tetap tenang. Yesus tetap relax. Yesus tetap bisa menikmati, enjoy. Sekalipun dicambuk 40 kurang 1 pukulan. Sekalipun dia dianiaya, diludahi, dipermalukan, dipaku, disalibkan.
Tapi yang menarik tidak ada perkataan sia-sia yang keluar dari mulut bibir Yesus. Mereka perkataan agung dan mulia. Bapa, ampuni mereka. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Bisa bayangkan kenapa Yesus kuat? Karena dia telah melewati doa semalam suntuk. Sih, kalau saudara adalah orang yang gampang panik, membuktikan bahwa Anda nggak pakai lutut Anda untuk berdoa menjadi gaya kehidupan kita. Ayo, kita tuh nggak pernah tahu masalah-masalah yang terjadi di depan kita. Kita nggak pernah tahu badai-badai yang menghantam kita. Kita nggak pernah tahu musibah-musibah apa yang terjadi di depan kita. Jadikanlah doa itu merupakan gaya kehidupan kita. Tapi ada rahasia yang saya mau bagikan kepada kita semua, yaitu rahasia doa yang penuh kuasa. Simple, sederhana, yaitu berdoalah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan rahasia doa yang penuh kuasa adalah doa di dalam nama Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 13. Yesus berkata, dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, yaitu nama Tuhan Yesus, aku akan melakukannya. Wow. Berarti rahasia doa yang penuh jawaban. Kuasa doa yang powerful. Yaitu kau minta di dalam nama Yesus, maka Yesus akan melakukannya. Yesus ngomong begini, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Berarti Yesus sedang memberitahu, kalau kamu berdoa dalam nama Yesus, aku tidak melakukan, Bapa akan dipermalukan. Itu sebabnya Bapa akan jadi jaminan. Kalau aku tidak melakukan karyaku kepadamu, ketika kamu berdoa di dalam nama Yesus. Wow, luar biasa. Jaminan jawaban doa. Kita perlu melakukannya di dalam nama Yesus. Kalau Yesus tidak melakukannya, Bapa tidak dipermuliakan. Bapa justru akan dipermalukan. Makanya, saudaraku, ini rahasia yang utama. Dia akan bela namanya. Dia akan hadir dalam namanya. Dia bekerja dalam namanya. Dia bahkan bertindak dan meninggalkan takhta singgasananya untuk melakukan sesuatu bagi kita karena kita menyebut namanya yang berkuasa. Nah, saya mau bagi ada 3 alasan kenapa kita perlu berdoa di dalam nama Yesus. Yang pertama, alasan kenapa kita perlu berdoa dalam nama Yesus. Karena nama Yesus ada nama yang paling berkuasa. Kenapa sih kita perlu berdoa? Nggak perlu kan dalam nama Yesus. Cukup berdoa amin. Kadang-kadang kan begitu. Kita doa makan, amin. Kita doa buru-buru. Mau terbang, amin. Kita mau pergi ke tempat pekerjaan, amin. Oh, tanpa lupa menyebut nama Yesus. Padahal nama Yesus adalah nama yang paling berkuasa. Waktu kita doa, tidak panggil nama Yesus. Wow, apa bedanya sama orang agama lain? Apa bedanya sama orang-orang yang berdoa di dalam nama yang berbeda? Tapi justru di sini Yesus memperkenalkan namaku ada nama yang paling berkuasa. Setelah Yesus habis bangkit dari kematian, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata kepada mereka itu murid-murid, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Wow, berarti kuasa yang ada di kolong langit, di muka bumi, bahkan di bawah bumi ini, dan di atas bumi ini, takluk kepada nama Yesus. Kalau Dewa Poseidon hanya cuma berkuasa di laut, Dewa Zeus hanya cuma berkuasa di langit. Kalau Dewa Hermes cuma berkuasa di uh, di perkebunan, tapi Tuhan itu nggak dibatasi teritori. Mau Anda sedang ada di udara, kamu panggil nama Yesus, dia tetap berkuasa.
Mau kita ada di darat, kita panggil nama Yesus, dia tetap dengar. Mau kita ada di laut, kita panggil nama Yesus, dia tetap hadir. Wow, dia berkuasa di langit, di bawah bumi, di muka bumi, di laut, dan di udara. Wow, makanya di dalam Alkitab, saudara, mengagetkan. Dalam perjanjian baru saja, nama Yesus itu disebutkan 909 kali. Bahkan di 4 kitab Injil saja, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, nama Yesus disebutkan 500 kali. Wow, kalau sampai kita perjanjian baru mengutip 909 kali tentang nama Yesus, belum lagi kitab Yesaya dan kitab perjanjian lama yang lainnya, berarti nama Yesus adalah nama yang sangat penting untuk kita sebut di dalam doa dan pergumulan kita. Bahkan ini yang luar biasa. Yesus berkata dalam Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Jadi yang berkuasa bukan agama kita, guys. Agama Kristen nggak berkuasa. Jangan salah kaprah. Yang berkuasa bukan jabatan kita. Yang berkuasa bukan gelar kita. Yang berkuasa bukan pengalaman kita. Tapi yang berkuasa nama Yesus. Sampai setan-setan gentar kepada nama Yesus. Sebutkan sama saya. Nabi-nabi mana yang bisa mengusir roh jahat? Sebutkan sama saya. Nama Rasul mana yang bisa menyembuhkan orang sakit? Tidak ada selain nama Yesus yang bisa menyembuhkan segala sakit penyakit, yang bahkan bisa membebaskan orang dari kuasa kegelapan. Saya ingat sekali pada waktu saya sedang mempersiapkan firman di hari Minggu subuh jam 2, tiba-tiba saya ditelepon sama sekretaris salah satu gereja dan minta tolong bahwa kami punya pendeta kerasukan roh jahat. Waduh, saudara. Ini kalau sampai pendeta kena kerasukan roh jahat, berarti iblisnya ini tingkat tinggi. Ya, bukan cuma masuk kepada orang duniawi, bukan cuma masuk pada orang Kristen awam, tapi pendeta pun bisa dirasuk sama setan. Wow, saya baru dengar juga selama saya melayani. Baru kali ini saya mendengar bos pendeta kerasukan roh jahat. Akhirnya karena dia udah minta tolong, Pak, ini ibadah minggu bagaimana? Ini pendeta kita kerasukan roh jahat. Aduh, di pastori lagi. Akhirnya saya berangkat dari rumah jam 2 subuh dan kemudian menuju ke gereja tersebut karena gembala tinggal persis di tempat gereja ibadah. Dan kemudian ketika saya masuk, saya kaget, saudaraku, barang-barang sudah dipecahin, udah ngamuk sana ngamuk sini, saudaraku, seperti tidak terkendali. Lalu kemudian saya minta pinjam gitar, saya nyanyi satu lagu. Lalu kemudian saya langsung berdoa dan berkata, aku ikat segala kuasa kegelapan untuk tidak berkutik, dan aku perintahkan segala kuasa kegelapan untuk pergi dan keluar di dalam nama Yesus. Ketika mendengar nama Yesus, dia teriak. Itu matanya merah, lihat saya, saudaraku, seperti mau pukul saya, seperti mau tinju dan uppercut saya. Kemudian dia berusaha pukul saya, nggak bisa-bisa, seperti ada perlindungan dari Yesus. Kenapa? Karena saya udah bilang, aku ikat untuk tidak lagi menghancurkan dan mengganggu orang. Dan kemudian dia berusaha untuk pukul pun tidak bisa. Dan ketika disebutkan nama Yesus, langsung roh jahat itu pergi dan meninggalkan. Dan kadang orang pendeta itu tergeletak. Dan kemudian kita kasih dia minum, dia sadar kembali. Saya tanya Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta bisa seperti ini? Saya penuh dengan kekhawatiran selama berhari-hari ini tentang masalah keuangan. Wow, hati-hati saudara.
kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, pintu gerbang untuk kuasa kegelapan tinggal di dalam diri kita. Itu kepahitan merupakan pintu gerbang untuk kuasa kegelapan tinggal dalam diri kita. Jadi bukan cuma ilmu gelap yang membuat kuasa gelap memerintah, tapi juga kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Kita harus membawa semua pergumulan kita di dalam doa, di dalam nama Yesus. Karena nama Yesus ada nama yang paling berkuasa. Yang kedua, saudara, kenapa kita perlu berdoa dalam nama Yesus? Yang kedua, alasan kenapa kita perlu berdoa dalam nama Yesus. Karena ada kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus, saudara. Ada kuasa kesembuhan. Tadi nama Yesus nama yang berkuasa. Yang kedua, nama Yesus nama yang menyembuhkan. Ah, luar biasa sekali. Inilah sumber pengharapan kita, saudara. Obat menolong, dokter membantu. Tapi Yesuslah yang menyembuhkan. Wah, Tuhan Yesus dulu, sekarang, sampai selama-lamanya sama. Tidak berubah. Kalau dia bisa menyembuhkan orang kusta, tahir, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang mati bangkit. Tuhan yang sama. Ketika kita panggil di dalam nama Yesus, maka dia akan menyembuhkan kita. Wow, luar biasa sekali. Saya waktu kena COVID, saudaraku, belum divaksin dan belum ada obatnya. Saya kena COVID pertama itu COVID Alfa, saudaraku. Waduh, sesak nafas, harus di karantina, saudara. Tapi saya tahu yang saya lakukan adalah saya mulai bangkit iman. Sementara itu serangan di mental. Ingat, sejak kita lahir sampai pada kita mati, peperangan terbesar itu ada dalam pikiran kita. Peperangan kita bukan orang di depan kita, bukan orang di samping kita. Peperangan kita bukan masalah yang sedang menghantam kita, tapi peperangan kita ada dalam pikiran. Makanya orang tuh bisa mati karena mental. Ya sudah tidak lagi punya pengharapan. Orang udah memutuskan bercerai karena mentalnya. Orang memutuskan untuk keluar dari tempat kerja karena mentalnya. Sekali lagi, mental kita harus bangkit. Di dalam nama Yesus, ketika saya kena COVID, saya berdoa, Tuhan, ini belum ada vaksinnya. Belum ada obatnya. Hanya cuman, sekali lagi, Tuhan saja yang bisa menyembuhkan saya. Di dalam nama Yesus, segala sakit COVID, segala sakit sesak nafas, segala sakit batuk-batuk, segala sakit flu, meriang, pergi dalam nama Yesus. Lalu saya makan yang banyak, saya tidur yang cukup, saya olahraga, saya selalu berdoa dalam nama Yesus, tiap kali olahraga, tiap kali makan dalam nama Yesus, tiap kali sebelum tidur sudah bangun dalam nama Yesus. Dan puji Tuhan, akhirnya Tuhan sembuhkan. Luar biasa, saya waktu kena malaria juga gitu. Dalam perjalanan dari Tobelo menuju Ternate, perjalanan 4 jam dengan mobil, lalu tambah lagi speed 1 jam untuk bisa ngejar ke rumah sakit, saudaraku. Saya udah kena, udah meriang sekali, nggak ada obat malaria waktu itu di sana. Saya cuma bilang, dalam nama Yesus, sembuhkan saya, pulihkan saya, pulihkan. Obat menolong, dokter membantu, tapi Tuhan penyembuh. Dan terbukti, Tuhan akhirnya menyembuhkan. Wow, sungguh luar biasa. Petrus pernah menghadapi di mana ketemu dengan orang yang lumpuh sejak lahir. Dan orang ini meminta sedekah ketika Petrus sedang mau masuk ke bait Allah. Dia sedang mencegat di pintu gerbang kota Yerusalem. Dia meminta-minta, kasihanilah aku. Tapi kemudian Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Perhatikan baik-baik. Demi nama Yesus Kristus. Orang Nazaret itu berjalanlah. Kisah Rasul 3:6. Maka orang itu yang belum pernah berjalan dalam hidupnya sejak lahir, langsung dia meninggalkan tilamnya. Artinya tempat tidurnya, dia berdiri
mata kakinya kuat, dan dia berjalan demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, kata Petrus. Berjalanlah. Maka orang itu berjalan. Wow. Saudara, Petrus sedang memberitahu begini. Emas dan perak tidak banyak di antaraku, tapi kuasa Tuhan berlimpah-limpah dalam diriku. Permata perhiasan tidak banyak daripadaku, tapi kemuliaan dan kuasa Tuhan berlimpah-limpah dalam diriku. Saudara, mungkin saudara punya uang terbatas. Kita punya obat, bisa beli obat terbatas. Kita punya effort, kemampuan terbatas. Tapi sekali lagi kuasa Tuhan di dalam diri kita tidak pernah terbatas. Itu sebabnya mari sebut namanya. Boleh waktu kita sakit kita pergi ke dokter. Boleh waktu kita sakit kita minum obat. Boleh waktu kita sakit kita konsultasi sama beberapa orang. Tapi jangan lupa setelah itu libatkan Tuhan. Berdoalah untuk meminta kesembuhan di dalam namanya. Tumpang tangan obat, tumpang tangan makananmu, tumpang tangan buburmu, tumpang tangan air minummu, tumpang tangan vitaminmu, tumpang tangan semua infusmu di dalam nama Yesus. Itu jadi darah Kristus, jadi tubuh Kristus yang kau makan, yang menyembuhkan dan memberikan kekuatan kepada kita. Libatkan nama Yesus yang berkuasa. Yang terakhir, yang ketiga, alasan kenapa kita perlu berdoa dalam nama Yesus. Karena nama Yesus ada nama yang menyelamatkan. Tapi pertama nama Yesus ada nama yang berkuasa. Yang kedua nama Yesus, nama yang menyembuhkan. Yang ketiga nama Yesus, nama yang menyelamatkan. Isra 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga kecuali di dalam Yesus. Sebab di bawah langit ini tidak ada lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Perhatikan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain selain nama Yesus kepada manusia. Olehnya ia diselamatkan. Wow. Di dunia ini ada banyak nabi, ada banyak rasul, banyak orang pintar, banyak dokter, banyak orang jenius. Tapi saya mau beritahu, cuma ada satu juru selamat. Boleh, boleh banyak orang banyak orang pintar, banyak orang jenius, banyak rasul, banyak nabi, tapi cuma satu juru selamat di dunia itu, Yesus Kristus. Juru artinya adalah ahli, juru ahli artinya adalah cakap, juru artinya adalah terampil, juru artinya pandai. Berarti kalau juru masak, ahlinya masak. Kalau juru kamera, ahlinya kamera. Juru tulis, ahlinya menulis. Juru selamat, juru selam, ahlinya menyelam. Tapi juru selam, ahlinya menyelamatkan. My God, sekarang ini rasul aja, nabi aja, orang pinter aja. Nggak tahu 5 menit yang terjadi di depan. Termasuk dengan pendiri iPhone, iPad. Dia aja harus terus berobat. Karena dia boleh dia bisa mengeluarkan uang seberapa pun, tapi pada akhirnya dia mati juga. Membuktikan bahwa orang kaya punya uang berlimpah-limpah, tetap bisa meninggal dunia, nggak bisa menyelamatkan dirinya. Itu sebabnya kita perlu memanggil nama Yesus. Dan nama Yesus sanggup menyelamatkan kebutuhan. Nama Yesus sanggup meluputkan kamu dari kecelakaan. Nama Yesus sanggup untuk menolong kamu dalam keadaan kesesakan. Saudara, penting di sini untuk kita panggil nama Yesus. Saya teringat sekali, teman saya habis turun dari public transportasi. Dari public transportasi. Kemudian dia jalan di tengah malam menuju rumahnya. Dia didatengin segerombolan orang. Laki-laki
yang membawa senjata tajam dan kemudian memaksa untuk dia menyerahkan tasnya kepada gerombolan laki-laki. Dia bingung, dia kasih tas. Ada pisau juga di tangan mereka, pasti saya akan ditusuk. Dia udah nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Lari pasti dikejar. Yang dia ingat adalah nama Yesus yang menyelamatkan. Dia langsung teriak, dalam nama Yesus, diam kau semua. Saudara, tiba-tiba waktu dia sebut nama Yesus, diam semua. Segerombolan laki-laki gangster itu tiba-tiba diam seperti orang bengong, cengak-cengok, cengak-cengok. Seperti waktu Yesus hendak mau dirajam sama batu. Kemudian orang-orang itu terdiam dan Yesus lewat di tengah-tengah mereka tanpa mereka sadari. Demikian yang dialami teman saya. Dia orang itu cengak-cengok, cengak-cengok sampai bingung seperti kayak orang linglung, seperti orang idiot, seperti orang yang dikonsletin mereka punya otak dan kemudian dia pergi meninggalkan tanpa dikejar. Wow, nama Yesus, nama yang menyelamatkan termasuk juga kalau Anda mau berdoa buat keselamatan keluargamu, panggilan nama Yesus. Sebutkan nama-nama anggota keluarga yang belum diselamatkan. Sebutkan nama Yesus agar Yesus menjamah. Karena ini merupakan tanggung jawab kita untuk kita berdoa, untuk kita mesejahterakan keluarga kita dan kota di mana kita tinggal. Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sudah tahu di sini dikatakan usahakan sejahtera kota. Boleh kita bergerak, tapi jangan lupa kita berdoa juga. Boleh kita berdoa, tapi kita bergerak juga. Jadi jangan bergerak tanpa tergerak. Juga jangan tergerak tanpa bergerak juga. Ini merupakan satu kesatuan. Doa dengan gerakan terjadi explosion. Gerakan tanpa doa tidak terjadi explosion yang maksimal. Dikatakan di sini, usaha kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Saudara, waktu itu bangsa Israel sedang ditawan di Babel. Dijajah di Babel. Mereka stres, mereka frustasi, ada di Babel bukan di tanah air mereka. Tapi tiba-tiba Tuhan datang kepada Yeremia dan berkata kepada Yeremia untuk berusaha dan berdoa untuk kota di mana kamu sedang ditawan. Kota di mana kamu sedang aku buang. Usahakan kesejahteraan, berdoalah. Kata dibuang, kata buang dalam bahasa Ibrani, gala, yang artinya kemana kamu aku pindahkan, kemana aku tempatkan. Jadi hari ini kamu ditempatkan di Jakarta, kamu ditempatkan di keluarga, nggak usah komplain. Kenapa saya lahir di keluarga seperti ini? Kenapa saya berada di kota ini? Kenapa saya mengalami ini? Hei, dimanapun kau ditempatkan, dimanapun kau dipindahkan, dimanapun engkau berada, Tuhan sedang ingatkan untuk berusaha dan berdoa buat mereka. Dan apa yang terjadi ketika Yeremia dan bangsa Israel berdoa buat Babel dan mensejahterakan Babel. Apa yang terjadi? Tidak lama setelah itu, bangsa Israel dipulangkan ke tanah airnya. Kita jangan sampai pengen mengharapkan sejahtera di kota Jakarta. Tapi kita nggak pernah berdoa buat kota Jakarta. Saudara, pilkada di bulan Oktober sudah sangat dekat, 2 bulan lagi. Kita boleh memilih calon di mana kita suka. Tapi sekali lagi kita harus berdoa biar Tuhan memilih siapapun yang terbaik. Sekalipun mungkin pilihan kita kalah, tapi kita harus tetap bisa berdoa dengan besar hati. Siapapun yang menang, dia yang dipilih oleh Tuhan. Dan doakan untuk pelantikan presiden kita juga, supaya dalam pemerintahan ke depan benar-benar diberi otak-otakan Tuhan kebijakan dan tidak memikirkan kepentingan pribadi yang menjalankan visi-visinya. Doakan. Sebab kalau kita nggak berdoa, kita nggak ngalamin kesejahteraan. Kenapa kota nggak sejahtera? Karena kita tidak berdoa. Kenapa kota nggak bikin beri damai? Karena kita tidak berdoa.
justru berdoa memberikan kedamaian bagi kota dan tempat di mana kita tinggal. Saudara tahu, waktu kita berdoa kita sedang membangun tembok, guys. Yeskiel 22:30, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Rupanya Tuhan sedang berkata kepada Yeskiel, aku mencari orang-orang yang berdoa bagi kotanya, bagi bangsanya untuk membangun tembok dan mempertahankan negeri di hadapanku. Tapi mereka tidak berdoa. Makanya akhirnya musuh datang memusnahkan. Waktu kita berdoa, kita sedang membangun tembok. Tembok merupakan penghalang terbesar agar musuh jangan masuk. Makanya di dalam perjanjian lama, setiap kota-kota yang temboknya makin tebal, temboknya makin kuat, temboknya makin tinggi, kota itu susah ditaklukkan. Tapi bagi kota-kota yang temboknya gampang ditaklukkan, maka kota itu gampang diruntuhkan. Makanya saudaraku, kenapa kota Yeriko merupakan kota yang paling kuat di dunia pada waktu itu? Karena kota Yeriko itu punya tembok 2 lapis dengan masing-masing tembok tingginya 14 meter, lebarnya saudaraku, tebalnya maksud saya adalah 6 meter. Itu dikali 2. Ketika jadi ada lower wall, lower deck, dan ada upper wall atau upper deck. Ini kota Jericho. Jadi kalau musuh coba jebolkan di tembok ini saudaraku, maka sulit sekali karena tebalnya 6 meter, tingginya 14 meter. Kalau dia berhasil meruntuhkan, jelas, maka semua tentara dari kota ini akan menyerang. Dia nggak akan pernah bisa masuk kepada inner city kota Jericho. Karena dia harus jebolkan lagi. Makanya kota Jericho adalah kota yang sulit untuk ditaklukkan. Kuat, kenapa? Orang-orangnya membangun tembok double lapis. Dan apa yang dilakukan sama bangsa Israel? Tuhan suruh pakai caraku. Kalau mereka pakai tembok tebal-tebal, aku mau kamu pakai doa tebal-tebal. Yang dilakukan sama bangsa Israel, dikasih perintah untuk jangan komen, puasa mulut, hanya berdoa dalam hati. Maka diwajibkan untuk mengelilingi kota Yeriko selama 13 kali. 7 kali setiap hari. Di hari yang ketujuh, 7 kali dia putar. Wow. Jadi 13 kali bangsa Israel itu waktu dia kelilingi tembok Yeriko, sudah tahu orang-orang Yeriko kencingin, lempar batu, lempar parang, lempar panah, mereka berdarah-darah, mereka luka, mereka nggak tahu pengen mereka dimaki-maki, mereka pengen maki-maki balik, tapi Tuhan suruh berdoa. Waktu kembali ke base camp militer mereka, lihat Tuhan sampai kapan kami dikencing, sampai kapan kami lempar batu, sampai kapan kami begini terus. Tuhan putar lagi di hari ketujuh, putar 7 kali, 13 kali. Setelah itu, setelah kau berdoa, mulai sebutlah nama Tuhan. Yahweh, Adonai, El Shaddai, Elohim. Wah, ketika menyebut nama Tuhan, saudara tahu sejarah arkeolog menuliskan bahwa runtuhnya tembok Yeriko itu bukan berceceran seperti kena gempa gitu kan, ada yang ke dalam, ada yang keluar, enggak. Ini runtuhnya seperti diremukkan sama tangan Maha Kuasa. Sampai dia punya temboknya runtuhnya ke dalam semua. Ada yang menghancurkan, meremukkan dengan tangan yang berkuasa. Dan ketika tembok itu runtuh, bangsa Israel masuk dan mengalahkan kota Yeriko. Hei, kenapa hari ini benteng pertahanan keuangan kita jebol? Kenapa sampai hari ini benteng kesehatan kita jebol? Kenapa sampai hari ini benteng hubungan kita menjadi jebol? Karena kita tidak membangun menara doa. Itu sebabnya hari ini kita belajar betapa pentingnya doa. Karena doa merupakan bagian yang dimana
kita nggak bisa kerjakan, mengizinkan untuk Tuhan mengerjakannya untuk kita. Jadi ada 3 alasan kenapa kita berdoa di dalam nama Yesus. Yang pertama, nama Yesus ada nama yang paling berkuasa. Yang kedua, nama Yesus ada nama yang menyembuhkan. Yang ketiga, nama Yesus ada nama yang menyelamatkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menolong, menginspirasi, dan memberkati kami semua. Sehingga hari ini kami belajar betapa pentingnya kami menjadikan doa become our lifestyle, menjadi gaya kehidupan kami. Bukan hanya cuma dibutuhkan sewaktu-waktu, tapi dibutuhkan setiap waktu. Kami mau jadikan ini kehidupan kami. Dikala kami nggak ada masalah, dikala kami dalam keadaan baik-baik, dikala kami dalam keadaan susah, kami tetap berdoa seperti biasa yang kami lakukan. Dan kami berdoa atas nama Yesus Kristus, karena nama Yesus sanggup untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Nama Yesus sanggup menyelamatkan keuangan kami. Nama Yesus sanggup menyelamatkan posisi kami. Nama Yesus sanggup menyelamatkan aset kami. Nama Yesus sanggup menyelamatkan rumah tangga kami. Nama Yesus sanggup menyelamatkan keadaan masa depan kami. Nama Yesus adalah nama yang pasti bisa melakukan pekerjaan yang besar karena Bapa dipermuliakan. Terima kasih. Kami juga saat ini berdoa untuk PDPK yang telah membuat persekutuan begitu setia dan komitmen. Berkati setiap orang-orang yang mengikuti ibadah ini. Bahkan abdi-abdimu yang melayani, kembalikan semua investasi yang mereka lakukan untuk pekerjaan Tuhan sampai hari ini. Saya berdoa biar ada terobosan-terobosan baru, biar ada level up baru, biar ada upgrading baru, biar ada pesan-pesan dan arahan Tuhan yang baru, visi-visi yang segar yang membuat mereka bisa terus move on, membuat mereka bisa terus menggenapi rencana Tuhan yang besar dan mulia. Terima kasih rumah tangga mereka baik, mereka punya keuangan diberkati, mereka punya pekerjaan juga terus disertai dengan keberhasilan, keberuntungan, dan bahkan hidup mereka terutama menjadi berkat, dan bahkan mereka terus boleh menjangkau banyak jiwa-jiwa bagi Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, saya berdoa syukur yang sudah diberkati, sama-sama katakan. Amin.